Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ariwibowo, SPD, dari SD Negeri 3 Pakutan, Manyaran, Wonogiri. Di sini saya ingin memaparkan aksi nyata 2. Yang pertama, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, seperti apa kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan yang di masa akan datang. Fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki fungsi yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kedua, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tiga, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Bagaimana mengoptimalisasi peran dan fungsi kurikulum? Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu diubah? Ya, jawabannya yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Selanjutnya, seperti apa pengetahuan dan teknologi saat ini? Pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang dengan pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional. Sehingga perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak pada murid. Mengapa perlu adaptasi? Mengapa perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum? Ya, kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Namun, murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Maka dari itu, suasana pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Kurikulum ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Apa alasannya? Ya, karena letak geografis, keadaan lingkungan, dan ekosistem sekolah, faktor budaya, dan sosiologis, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah. Hal ini dapat diterjemahkan dengan KOPS, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Apa kerangka dasar kurikulum merdeka? Kerangka dasar kurikulum merdeka
Pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua, sebagai profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. 5. Capaian pembelajaran. Selanjutnya, apa kewenangan sekolah? Ya, setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmen. Dalam KUSP, kita dapat menyelesaikan rencana dan mengorganisasikan pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid dapat lebih bermakna. Ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mendukung perkembangan kognitif karakter murid. Ada pesan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.